kajian hati. Menangkan. Baik Bunda, di sini siapa yang mau tanya? Angkat tangan boleh yang mau tanya Bun. Oke, yang di sini dulu silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vinda. Saya ingin menceritakan tentang hidup saya sedikit ya. Saya terlahir dari keluarga broken. Saya dari umur 1 tahun udah nggak ada bapak saya, udah ninggalin saya. Dia ada pak, dia ada sosoknya, tapi nggak ada perannya. Kalaupun saya nanya kabarnya, dia nggak pernah ngebales. Dan saya memutuskan untuk nikah di 2010. Saya menikah di 2010 dan dari 5 tahun pernikahan saya udah terpa cobaan. Suami saya selingkuh. Dan itu pun Allah sendiri yang memberitahunya tanpa perantara dari manusia. Saya memutuskan untuk berpisah, tapi dia nggak mau berpisah. Saya pertahankan rumah tangga saya, walaupun saya sakit, karena saya udah punya anak. Saya nggak mau anak saya jadi broken juga seperti saya. Berjalannya waktu, 16 tahun saya menikah. Di awal tahun 2026 ini suami saya di luar yang dimana saya selalu berdoa, saya minta bahwa kesabaran saya itu digantikan oleh Allah dengan hal yang indah. Apalagi di awal tahun 2026 saya sangat meminta itu kepada Allah. Karena saya udah gak punya siapa-siapa lagi kecuali Allah. Karena ibu saya sudah meninggal di 2019. Kadang saya bingung, rumah tangga saya itu harus dipertahankan atau diakhiri. Tapi satu sisi saya kasihan sama anak saya. Gak mungkin dia harus mengalami seperti saya. Karena saya pun punya trauma dari kecil, dari bapak saya. Saya nggak mau anak saya pun punya trauma itu sendiri. Dari trauma itu saya berobat selama 5 tahun karena saya punya trauma attack. Yang saya ingin pertanyakan, apa yang harus saya lakukan? Apakah bertahan atau berpisah? Tapi saya kalau berpisah kasihan sama anak-anak saya. Dan bagaimana saya harus berdamai dengan apapun yang tidak bisa kita ubah. Ingin rasanya ikhlas tapi sakit. Tolong ajarkan saya untuk ikhlas. Bunda, mempertahankan rumah tangga itu adalah kemuliaan. Mempertahankan rumah tangga itu adalah kebaikan. Maka jangan mudah untuk mengakhiri rumah tangga karena ada masalah yang datang di rumah tangga. Jika masih bisa diperbaiki dan jika masih ada kebaikan yang bisa bertumbuh dalam rumah tangga itu, pertahankan. Tapi kan ini hati yang terus disakiti dan tidak pernah berhenti untuk dilukai. Maka nanti kasih kesempatan. Jika dia bertekad, berazam untuk memperbaiki diri, yuk coba kita lihat. Sampai kapan? Sampai mana? Tapi jika sudah dikasih kesempatan, tidak ada lagi kebaikan yang bertumbuh, dan rasanya dia memang tidak serius memperbaiki diri, kadang kita harus pergi meninggalkan. Karena ini hati bukan benda mati yang bisa disakiti berkali-kali. Maka ikhlas itu, teteh,
harus latihan. Ikhlas itu gak bisa datang begitu saja. Ikhlas itu berproses, berprogres. Selesaikan sampai beres. Insya Allah sukses dan gak bikin stres. Ikhlas itu tentang hati, serahin sama Allah. Tolong jawab, yang punya hati pasangan kita siapa? Allah. Yang genggam hati pasangan kita? Allah. Yang bolak-balik hati pasangan kita? Allah. Kenapa banyak orang yang tidak ikhlas dengan sesuatu? Karena satu, dia tidak menghadirkan Allah dalam setiap kebaikannya. Kita jadi istri sering ngerasa tersakiti karena kebaikan kita seolah-olah gak dihargai oleh pasangan kita. Kita lupa, mungkin pasangan kita tidak menghargai kita, tapi Allah pasti melihat kebaikan kita. Tolong jawab, Allah tahu gak kebaikan kita? Allah lihat kebaikan kita? Allah perhatikan setiap usaha kita? Pasti perhatikan. Maka bunda, lihat anak-anak, lihat kebaikan suami di balik kekurangan suami kemarin. Lihat kebaikan suami di balik kesalahan suami. Semoga ini jadi alasan untuk bisa bertahan. Kasih waktu, kasih kesempatan. Tidak ada manusia yang sempurna. Setuju? Tapi ingat, wahai siapapun yang sudah dikasih kesempatan, jangan sia-siakan kesempatan itu. Maka pada akhirnya doa adalah jawaban. Doa adalah kekuatan. Maka nanti teteh banyakin zikirnya, banyakin doanya. Untuk siapapun yang hari ini lagi galau dengan perasaan, antara pergi sulit bertahan sakit, maka ada satu doa yang mungkin bisa Ahilman ajarkan agar kita bisa lebih tenang di atas jalan kebaikan bersama Allah Subhanahu wa taala. Angkat kedua telapak tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Duhai Allah yang membolak-balik hati, tetapkan hatiku di jalan agamamu. Amin. Ini doa biar kita makin tegar, makin teguh. Teteh, jangan menyerah. Ikhlas itu tentang proses. Sampai kapan bertahannya? Sampai teteh ngerasa ini udah gak bisa diperbaiki lagi. Kalau masih bisa, semoga ada pahala yang Allah siapkan untuk kesabaran yang teteh hadirkan. Salam buat anak-anak, salam buat suami juga. Dan untuk pemirsa Trans TV yang lagi kondisinya sama seperti beliau, kuat dan sabar. Insya Allah ada kebaikan setelah ini. Amin ya Rabbal Alamin. Nikah itu dapat kebahagiaan dari sosok laki-laki. Karena saya dulu juga benci sama laki-laki karena bapak saya. Jadi berusaha untuk sayang sama laki-laki, suka sama laki-laki, dan ternyata dapat ketraumaan itu lagi gitu dari sosok laki-laki. Cuman saya nggak mau anak saya jadi anak broken karena sakit. Buat anak saya, kebetulan anak saya kan laki-laki, jangan sesekali nyakitin hati perempuan. Jangan, karena sosok perempuan itu sosok yang dimuliakan oleh Allah. Nggak boleh berkata kasar, nggak boleh menyakiti hatinya pokoknya. Plong ya, kayak ada unek-unek kan, emang saya nggak bisa nahan, kayak ada amarah dalam hati itu kan nggak boleh, harus diungkapkan. Nah saya juga harus mengungkapkannya sama orang yang tepat. Makanya saya beranikan diri untuk bercerita. Tapi alhamdulillah saya udah bercerita sedikit plong, dan ada ibaratnya ada pencerahan lah dari Ustadz itu.